Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 statistika akan memaparkan mengenai uji Chi-square mengenai korelasi atau hubungan antara nominal dengan nominal. Sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri, saya Jenny Abdul Aziz dengan NIM 220809. Saya Angga Triawan dengan NIM 22080051. Saya Mustika Yulanti dengan NIM 22000440. Saya Silwandari dengan NIM 2208. Saya Ida Jamapito dengan NIM 22000454. Saya Putina Sawanaadia dengan NIM 2209. Baik, pada hari ini kelompok kami akan membahas mengenai nominal versus nominal dengan uji Chi-square. Nah, uji Chi-square adalah uji statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan antara distribusi teoretis yang diasumsikan dan distribusi yang diamati. Uji ini umumnya digunakan dalam penelitian kuantitatif, terutama dalam penelitian kualitatif yang menggunakan data yang bisa dikategorikan gitu. Contohnya seperti data jenis kelamin, data ras, dan juga data lain-lainnya. Chi-square ini disebut juga dengan Chi kuadrat. Dikutip dari buku Pengelompokan Statistika karya Usman tahun 2000, uji Chi-square biasanya digunakan untuk mengetahui hubungan dua variabel nominal, kemudian mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud. Skala data kedua variabel adalah nominal. Apabila dari dua variabel ada satu variabel yang skala nominal, maka dilakukan uji Chi-square dengan merujuk bahwa harus digunakan uji pada derajat yang terendah. Lalu ada syarat uji Chi-square. Uji Chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan. Namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini adalah frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar. Sebab ada beberapa syarat di mana uji Chi-square dapat digunakan, yaitu yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataannya atau disebut juga actual account sebesar 0. Lalu yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan atau disebut juga expanded count kurang dari 5. Lalu yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Dalam kesempatan ini, kelompok kami menggunakan uji Chi-square dengan sebuah data, yaitu korelasi jenis kelamin dengan minatnya antara mengikuti program kesetaraan atau program pelatihan di Kampung X. Responden yang dipilih sebagai sampel terdapat 30 orang. Ini ada hipotesis. Jika H02 tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan program yang diminati di Kampung X, terus H1 terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan program yang diminati di Kampung X. Dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai asimsik dua-sided lebih kecil daripada 0,05, maka H02 ditolak dan H1 diterima. Terus jika nilai asimsik dua-sided lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Oke, baik, di sini sekarang kita sudah memiliki datanya untuk nanti dimasukkan ke dalam SPSS. Jadi sini kita memiliki data di Excel dengan judulnya korelasi jenis kelamin dengan minatnya antara mengikuti program kesetaraan atau program pelatihan di Kampung X dengan responden yang dipilih sebagai sampelnya terdapat 30 orang. Oke, sebelumnya di sini ada hipotesisnya terlebih dahulu, yaitu disusunkan sebagai berikut. Untuk H0-nya yaitu tidak adanya hubungan antara jenis kelamin dengan program yang diminati di Kampung X. Sedangkan untuk H1-nya yaitu terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan program yang diminati di Kampung X. Kemudian di sini terdapat dasar pengambilan keputusan. Jika nilai asimsiknya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1-nya diterima. Kemudian jika nilai asimsiknya lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1-nya ditolak. Kemudian ada kategori variabel. Yang pertama ini mengenai jenis kelamin. Untuk laki-laki yaitu 1, kemudian untuk perempuannya 2. Kemudian ada keikutsertaan program yang diminati. Untuk program kesetaraan sendiri dikodekan dengan 1, untuk program pelatihannya dikodekan 2. Nah, berikut data-datanya terdapat dalam tabel. Oke, terus gimana caranya untuk memasukkan data ini ke SPSS? Jadi yang pertama, kita copy terlebih dahulu data yang ada di sini. Lalu kita masukkan ke SPSS di data view. Kita langsung kopikan, di paste. Oke, lalu kita kembali lagi ke Excel. Sama untuk program yang diminatinya juga di blok terlebih dahulu, kemudian di copy, lalu dimasukkan ke SPSS di data view. Lalu setelah memasukkan data, kita masuk ke variable view. Nah, di sini tadi mengenai jenis kelamin, kita beri nama saja JK untuk jenis kelamin, tipenya numerik. Nah, untuk desimalnya kita nolkan saja. Kemudian label ini untuk penjelasan dari JK ini. Jadi labelnya sendiri adalah jenis kelamin. Kemudian untuk values-nya kita ubah di sini. Kita tambahkan untuk value-nya yaitu 1, labelnya yaitu laki-laki. Oke, tambahkan lagi untuk 2, value-nya yaitu untuk perempuan. Kita tekan oke.
Untuk measurenya sendiri ini termasuk ke dalam skala pengukuran nominal. Nah, kemudian setelah jenis kelamin ada yang namanya program. Tipenya numerik, desimalnya sama, kita nolkan saja. Labelnya adalah program yang diminati. Oke, values-nya kita sesuaikan juga seperti yang ada di Excel. Oke, dimana untuk program kesetaraan yaitu 1, sedangkan untuk program pelatihan yaitu 2. Oke, jadi 1 adalah program kesetaraan, kemudian kedua yaitu program pelatihan. Lalu kita tekan OK. Kemudian usernya untuk skala pengukurannya sendiri sama, yaitu nominal. Kembali ke data view. Nah, ini jadi keganti ya yang tadi. Oke, jadi setelah penginputan data, kita masuk ke bagian analyze, ke descriptive statistik, terus ke cross tab. Nah, ke rows, kemudian yang program kita masukkan ke column, kemudian untuk statistiknya. Nah, ini untuk pengujian chi-square-nya, jadi kita checklist saja. Kemudian untuk contingency coefficient, ini untuk mengetahui hubungan atau tingkat kekuatan antara kedua variabel, jadi kita centang dulu atau checklist. Kita continue, setelah itu kita klik OK. Nah, oke, jadi ini hasil dari cross-tab-nya. Sini ada tes processing summary-nya, di mana tadi jumlahnya 30 untuk 5 responden. Ini berdasarkan jenis kelamin dan juga program yang diminati. Presentasinya 100%, tidak ada data yang missing atau terbuang. Lanjut ke cross tab-nya, ini cross tab antara jenis kelamin dengan program yang diminati. Untuk jenis kelamin laki-laki lebih banyak mengikuti program kesetaraan atau program yang diminatinya. Untuk program pelatihannya terdapat 6 orang dan totalnya ada 14. Sedangkan untuk perempuan, program kesetaraannya lebih sedikit yaitu 6 orang, sedangkan banyaknya terdapat pada program pelatihan yaitu 10. Untuk totalnya sendiri jadi 16. Dan untuk total keseluruhannya ini ada 30 dan juga ini 30. Kemudian langsung ke chi-square testnya atau hubungannya. Kita lihat pada persen chi-square pada asymptotic significance-nya, yaitu dimana di sini nilainya 0,282. Kita balik lagi lihat ke Excel, dimana pada uji hipotesisnya, maksudnya pada dasar pengambilan keputusan, jika nilai asumsinya kurang dari 0,05 maka H0-nya ditolak. Yang ini berarti terkait dengan tidak ada hubungan ini, dan untuk H1-nya berarti diterima. Sedangkan jika lebih maka nilai H0-nya ditolak. Sedangkan berarti jika lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima, yaitu yang ini, yang tidak ada hubungan, dan H1-nya ditolak. Oke, nah di sini, sedangkan di sini lebih dari 0,05 itu terdapat 0,282 dan 0,478, kemudian ada 0,281. Jadi pada penelitian kali ini nilai asumsinya lebih dari 0,05 maka H0-nya diterima, sedangkan H1-nya ditolak, itu berarti tidak ada hubungannya antara jenis kelamin dengan program yang diminati pada kampung X. Kemudian di sini ada symmetric measure-nya atau mengenai dengan kekuatan hubungan antara kedua variabel. Di sini terdapat value-nya 0,193. Jika dilihat di internet itu pada tabel pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasinya, ini interval koefisiennya. Nah, berarti terdapat pada rentang 0,00 sampai 0,199, di mana tingkat hubungannya berarti sangat rendah. Berarti dapat disimpulkan bahwasannya untuk penelitian ini, yang dimana jenis kelamin berdasarkan dengan minatnya tidak ada hubungannya gitu antara jenis kelamin dengan program yang diminati di kampung X. Sekian. Berikut rumus chi-square, yaitu x kuadrat sama dengan sigma FO dikurangi FE kuadrat dibagi FE, di mana x kuadrat sama dengan distribusi chi-square. FO yaitu frekuensi observasi dan FE yaitu frekuensi ekspektasi. Nah, oke, tadi sudah jelaskan untuk menghitung chi-square itu terdapat rumusnya. Nah, untuk rumus itu distribusi chi-square sama dengan sigma kurung buka frekuensi observasi dikurangi frekuensi ekspektasi kurung tutup kuadrat dibagi frekuensi ekspektasi. Nah, di sini kita belum tahu nih untuk frekuensi ekspektasi itu berapa. Jadi di sini kita perlu untuk menghitung frekuensi ekspektasinya terlebih dahulu. Di sini ada cara untuk menghitung frekuensi ekspektasi. Nah, rumusnya itu frekuensi ekspektasi sama dengan total baris dikali total kolom dibagi total keseluruhan. Oke. Nah, di sini kita akan menghitung frekuensi ekspektasi yang pertama. Nah, untuk frekuensi ekspektasi yang pertama, kita mengambil yang laki-laki yang minat untuk mengikuti program kesetaraan ini, yaitu yang terdapat 8 orang. Kita ambil total barisnya itu di sini ada 14, kita masuk ke sini 14. Dan untuk total kolomnya
Di sini juga ada 14. Kita masukin ke sini 14. Kemudian di sini total keseluruhannya itu yaitu 30. Kita hitung 14 kali 14 dibagi 30 sama dengan 6,53. Kemudian untuk frekuensi ekspektasi yang kedua yaitu laki-laki yang minat untuk mengikuti program pelatihan. Di sini terdapat 6 orang. Di sini kita akan ambil total barisnya yaitu di sini 14, kita masukin ke sini. Kemudian untuk total kolomnya di sini ada 16, kita pindahin juga ke sini. Kemudian total keseluruhannya 30 sama seperti tadi. Oke, kita hitung 14 kali 16 dibagi 30 sama dengan 7,46. Sama seperti sebelumnya untuk frekuensi ekspektasi ketiga, yaitu kita akan mengambil perempuan yang minat untuk mengikuti program kesetaraan. Oke, di sini maaf ada kesalahan karena tertukar, jadi seharusnya untuk total baris itu 16, di sini 16 masukin ke sini, dan total kolomnya yaitu 14, kita pindah ke sini 14. Dan total keseluruhannya itu 30. Kemudian kita jumlahin 14 kali 16 dibagi 30 yaitu 7,46. Dan yang terakhir frekuensi ekspektasi yang keempat yaitu perempuan yang minat untuk mengikuti program pelatihan, yaitu total barisnya 16 dikali total kolomnya 16 dibagi 30 dan jumlahnya 8,53. Kemudian kita masukin ke tabel untuk mempermudah kita. Nah, sini kita masukin yang tadi frekuensi ekspektasi pertama 6,53, frekuensi ekspektasi kedua 7,46, frekuensi ekspektasi ketiga 7,46, frekuensi ekspektasi yang keempat 8,53. Oke, karena tadi untuk nilai frekuensi ekspektasinya sudah ditemukan ke frekuensinya, di sini kita akan mencari nilai hitungnya menggunakan rumus yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu distribusi T-square sama dengan sigma kurung buka frekuensi observasi dikurangi frekuensi ekspektasi kurung tutup kuadrat dibagi frekuensi ekspektasi. Oke, kita langsung hitung aja. Untuk yang pertama ini frekuensi yang pertama yaitu laki-laki yang minat untuk mengikuti program kesetaraan. Di sini frekuensi observasi kita masukin di sini karena ada 8 orang ininya, kita masukin ke sini 8. Kemudian kita masukin frekuensi ekspektasinya, tadi di sini ada 6,53, kita pindah ke sini 6,53, dan sini frekuensi ekspektasinya 6,53 juga. Kemudian berarti nanti kurung buka 8 dikurang 6,53 kurung tutup kuadrat dibagi 6,53. Nah, lanjut ke frekuensi yang kedua. Untuk frekuensi yang kedua itu laki-laki yang minat untuk mengikuti program pelatihan. Nah, di sini frekuensi observasinya di sini ada 6, kita pindah di sini 6. Frekuensi ekspektasinya ini ada 7,46. Salah menunjuk. Nah, di sini ini 7,46. Kita pindahin ke sini 7,46 dan sini frekuensi ekspektasi 7,46 juga. Berarti kurung buka 6 kurang 7,46 kurung tutup kuadrat dibagi 7,46. Kemudian ditambah. Nah, sini frekuensi yang ketiga yaitu berarti perempuan yang minat untuk mengikuti program kesetaraan. Nah, ini frekuensi observasinya berarti ada 6, kita masukin 6. Kemudian frekuensi ekspektasinya 7,46, kita masukin lagi ke sini 7,46 dibagi 7,46 lagi. Berarti kurung buka 6 dikurang 7,46 kurung tutup kuadrat dibagi 7,46. Kemudian ditambah lagi frekuensi yang keempat berarti perempuan yang minat untuk mengikuti program latihan. Nah, sini frekuensi observasinya 10, kita masukin ke sini 10. Dan untuk frekuensi ekspektasinya 8,53, kita pindahin 8,53 dan di bawah juga 8,53. Berarti kurung buka 10 dikurang 8,53 kurung tutup kuadrat dibagi 8,3. Nanti kita jumlahin semua frekuensinya. Sebelum itu kita hitung dulu tadi yang pertama itu berarti frekuensi pertama jumlahnya itu 0,3309884 ditambah untuk frekuensi yang kedua itu jumlahnya 0,2857327, kemudian ditambah frekuensi ketiga yaitu 0,2857327 ditambah frekuensi yang keempat yaitu 0,253329943. Nah, untuk total keseluruhannya berarti kita jumlah dulu semuanya 4-4-nya, kemudian menemukan hasilnya itu 1,155722281. Ini untuk nilai hitungnya berarti totalnya segitu. Kemudian setelah itu kita akan mencari DF. Nah, untuk rumus DF itu sama dengan jumlah kolom dikurang 1 dikali jumlah baris dikurang 1. Kita lihat lagi ke tabel kostep, yaitu berarti jumlah kolom itu, di sini ada jumlah kolomnya laki-laki perempuan berarti 2, kita masuk sini. Berarti 2 dikurang 1, dan untuk jumlah barisnya, di sini kita bisa lihat program kesetaraan dan program pelatihan, ini berarti juga 2 kurang 1. Berarti 2 kurang 1 dikali 2 kurang 1 sama dengan hasilnya 1. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai tabelnya. Nah, untuk mencari nilai tabelnya di sini kita masukin hasil DF-nya, yaitu kan tadi 1, kita masukin ke sini DF-nya. DF-nya, kemudian ini nilai alfanya, kita lihat lagi ke Excel. Sini untuk nilai alfanya. Nah, ini nilai alfanya itu 0,05, kita pilih ke sini berarti 0,05. Nah, kemudian kita lihat tabel alfa Chi-square. Kita lihat. Nah, di sini kan berarti DF-nya 1 dan untuk nilai alfanya itu 0,05. Berarti di sini 0,05 dan di sini DF-nya itu 1. Berarti di sini artinya 3,841. Kita pilih ke sini 3,841. Berarti untuk nilai tabelnya itu 3,841. Oke, kemudian di sini kita bikin kurva hipotesis. Nah, di sini ada hipotesis 0 dan di sini ada hipotesis 1 atau hipotesis alternatif. Dan ini
3,81 yang telah tadi kita cari di atas untuk nilai alfanya. Nah, nilai alfa itu sebagai batas antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Kemudian kita bandingkan antara nilai hitung yang tadi kita hitung dengan nilai tabel. Kita lihat lagi ke atas, untuk nilai hitung itu ada 1,1557221. Ini kita masukin 1,55, dan untuk nilai tabel itu 3,841 yang ini kita masukin ke sini. Nah, artinya kalau dibandingkan itu, berarti 1,55 lebih kecil dibandingkan 3,841. Nah, untuk kesimpulannya itu berarti hipotesis 0 diterima dan hipotesis 1 ditolak. Yang artinya, pada data tersebut tidak ada hubungan antara jenis kelamin dengan program yang diminati di kampung X. Mungkin sekian untuk cara menghitung chi-square menggunakan rumus manual. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye.